Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sabila Angelica. I'm from English Education Study Program Semester 5. I am here to tell you 5 examples of news. Okay, I'll just get started. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Sabila Angelica, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 7 Desember 2023. Pemirsa, banjir bandang menerjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. 12 orang dilaporkan hilang serta 1 orang ditemukan. Banjir bandang ini terjadi sesudah hujan lebat mengguyur wilayah Humbang Hasundutan pada Jumat malam. Banjir bandang membawa bongkahan batu sampai berdiameter 1 meter. Akibat banjir bandang, 14 rumah dan 1 gedung SD tertimbun longsor, serta 12 orang dinyatakan hilang, sementara 1 orang baru ditemukan. 1 korban yang berhasil ditemukan ialah korban berjenis kelamin wanita, ditemukan 500 meter dari lokasi banjir bandang dalam kondisi meninggal dunia. Korban bernama Adelina Lubis berusia 19 tahun. Sementara itu, tim SAR terus mencari korban yang masih dinyatakan hilang sampai saat ini. Proses pencarian sulit sebab terkendala bebatuan yang berukuran besar yang menutupi lokasi. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar rapat bersama tim pemenangan 3 paslon. Rapat bakal membahas lanjutan terkait format debat Capres-Cawapres. Tidak hanya format debat, rapat bersama KPU juga membahas panelis sampai moderator. KPU menyampaikan hasil rapat bersama tim pemenangan 3 paslon Pilpres pada sore kemarin. Soal teknis format debat tidak terdapat spesifik antar kandidat, baik capres maupun cawapres. Saat debat cawapres, capres hadir mendampingi meskipun porsi debat untuk cawapres. Sementara itu, sebuah video aksi perundungan terhadap seseorang siswi di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Korban yang duduk di bangku 2 SMP tersebut dianiaya di sebuah kebun. Video berdurasi 1 menit 27 detik ini terlihat korban yang mengenakan seragam sekolah menengah pertama dianiaya 3 pelaku. Korban dipukuli serta dijambak di sebuah kebun Jambu Mente, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton. Aksi perundungan ini juga direkam dan diunggah ke media sosial. Terungkapnya kasus ini berawal dari patroli cyber. Sementara perundungan terjadi pada Kamis 30 November lalu. Setelah sempat bersembunyi di rumah sahabatnya, para pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi. Korban yang adalah siswa sekolah menengah pertama kelas 2 kini mengalami trauma. Sementara 2 pelaku berstatus siswa sekolah menengah atas dan 1 pelaku putus sekolah. Para pelaku mengaku motif perundungan karena sakit hati terhadap ucapan korban. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, Kompas TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri yang sebagai tersangka atas pemerasan pada penanganan korupsi Kementan belum juga ditahan penyidik. Polisi Republik Indonesia pun buka suara terkait keputusan penyidik yang tak kunjung menahan Firly Bahuri. Firly sudah diperiksa 2 kali menjadi tersangka atas kasus ini. Kepala Divisi Humas Polisi Republik Indonesia Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan keputusan penahanan berada sepenuhnya pada tangan penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Ditipidkor Bareskrim Polisi Republik Indonesia.
Dari beliau, penyidik sudah tahu setiap langkah pada tiap penanganan perkara. Sebelumnya, Firly kembali usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta Selatan pukul 20.10 waktu Indonesia Barat, Rabu 6 Desember 2023 malam. Pada kesempatan itu, Firly bungkam untuk mengindahkan semua pertanyaan yang diajukan awak media. Sebelumnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polisi Republik Indonesia, Komisaris Besar Arif Adiharsa menyebut upaya paksa penahanan terhadap Firly disebut masih belum dibutuhkan oleh penyidik. Sementara pembela terdakwa resmi Firly Bahuri, Ian Iskandar, menyebut kliennya akan berlaku kooperatif dalam menghadapi proses aturan ini. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan untuk menahan kliennya. Adapun pada kasus ini, Firly sudah dijerat atas dugaan pemerasan sebagaimana pasal 12E serta atau pasal 12B serta atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor Janto pasal 65 KUHP menggunakan ancaman maksimal eksekusi penjara seumur hidup. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyinggung soal anak presiden yang bisa mendaftar sebagai cawapres menggunakan jalur cepat saat berkunjung ke kampus Institut Agama Islam Aceh. Hal ini disampaikan Caimin ketika menyampaikan kuliah umum di hadapan mahasiswa dan rektor kampus Institut Agama Islam Aceh. Caimin pula menyebut dirinya tidak bisa mendaftar menjadi presiden ketika masih berusia 25 tahun karena beliau bukan anak presiden. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Sabila Angelika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.